Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia. Pembahasan ini mencakup sejarah lahirnya, strategi dan kebijakan pemerintahan, masa kejayaan, faktor kemunduran, serta ibrah yang dapat diambil dari perjalanan dinasti ini. Daulah Safawi berdiri pada awal abad ke-16 Masehi, tepatnya tahun 1501 Masehi. Menariknya, kemunculan Safawi terjadi ketika Daulah Turki Utsmani sedang berada di puncak kekuatan militernya. Artinya, Safawi lahir dalam konteks persaingan geopolitik Islam yang sudah sangat kompleks. Nama Safawi berasal dari Syekh Safi al-Din al-Ardabili, seorang tokoh sufi yang mendirikan tarekat Safawiyah di Ardabil, wilayah Azerbaijan. Pada awalnya, tarekat ini murni gerakan spiritual yang berfokus pada tasawuf dan pembinaan moral umat. Namun dalam perkembangannya, tarekat ini mengalami transformasi. Dari gerakan spiritual, ia berubah menjadi gerakan sosial keagamaan, kemudian berkembang menjadi kekuatan politik. Disinilah kita melihat bahwa Safawi tidak lahir dari struktur militer, tetapi dari basis ideologi dan loyalitas keagamaan. Fanatisme pengikut menjadi modal utama dalam membangun kekuatan. Ini adalah faktor penting yang membedakan Safawi dari dinasti lain yang lahir murni dari ekspansi militer. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses transformasi menjadi dinasti politik. Setelah wafatnya Syekh Safi al-Din, kepemimpinan tarekat dilanjutkan secara turun-temurun hingga sampai pada Junaid. Pada masa Junaid, arah gerakan berubah signifikan. Ia mulai membawa tarekat ke arah politik dan militer. Junaid membentuk basis militer dari para pengikut fanatiknya. Namun, ia terbunuh dalam konflik regional. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Haidar. Haidar memperkuat simbol militer dengan membentuk pasukan yang menggunakan penutup kepala merah, yang dikenal sebagai Hizilbas. Pasukan ini menjadi tulang punggung kekuatan Safawi. Setelah Haidar wafat, kepemimpinan akhirnya jatuh kepada Ismail, yang saat itu masih sangat muda. Meski demikian, dalam waktu relatif singkat, ia berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Hizilbas. Pada tahun 1501 Masehi, Ismail berhasil menaklukkan Tabriz dan mempromosikan dirinya sebagai Syah atau pemimpin Daulah Safawi. Ismail I memerintah hingga tahun 1524 Masehi.
Dalam 10 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil menguasai hampir seluruh Persia. Ia juga menetapkan mazhab Syiah sebagai mazhab resmi negara, yang kemudian menjadi identitas politik Iran hingga hari ini. Namun, ekspansi ini memicu konflik panjang dengan Turki Utsmani, terutama karena perbedaan mazhab dan kepentingan wilayah. Masa kejayaan Daulah Safawi mencapai puncaknya pada pemerintahan Syah Abbas I. Abbas I melakukan reformasi besar dalam sistem militer dan administrasi. Ia menyadari bahwa dominasi Khizilbas terlalu kuat dan berpotensi mengancam stabilitas negara. Karena itu, ia membentuk pasukan baru yang direkrut dari budak-budak militer profesional yang loyal langsung kepada Syah. Langkah ini berhasil mengurangi konflik internal dan memperkuat sentralisasi kekuasaan. Abbas I juga memindahkan ibu kota ke Isfahan dan membangun kota tersebut menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ia mengembangkan jalur perdagangan internasional dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa. Perjanjian damai dengan Turki Utsmani juga menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas eksternal. Kebijakan Abbas I menunjukkan bahwa kejayaan sebuah peradaban bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh reformasi struktural dan manajemen kekuasaan yang efektif. Keempat, yaitu ada kemajuan peradaban. Dalam bidang ekonomi, Safawi menguasai jalur perdagangan antara timur dan barat. Letak geografis Persia menjadi keuntungan strategis dalam perdagangan sutra dan komoditas lainnya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, muncul banyak ilmuwan besar seperti Sadr al-Din al-Shirazi yang dikenal dalam bidang filsafat Islam. Perkembangan intelektual ini menunjukkan bahwa stabilitas politik berdampak langsung pada kemajuan keilmuan. Dalam bidang arsitektur, Isfahan menjadi simbol kejayaan Safawi. Dibangun Masjid Shah, Masjid Seiklofullah, jembatan Siosepol, serta berbagai istana megah. Tata kota dirancang dengan perencanaan yang sistematis dan estetika tinggi. Arsitektur Safawi menjadi salah satu warisan budaya Islam yang masih diakui dunia hingga sekarang. Kemunduran dan ibrah. Setelah wafatnya Abbas I, kepemimpinan Safawi mengalami kemunduran. Penguasa berikutnya tidak memiliki kapasitas politik dan militer yang kuat. Terjadi dekadensi moral di kalangan elit istana. Konflik internal keluarga kerajaan melemahkan stabilitas negara. Pasukan disiplin profesional kehilangan semangat juang. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dan pemberontakan bangsa Afgan semakin memperparah keadaan. Pada tahun 1722 Masehi, Isfahan jatuh ke tangan pasukan Afgan. Akhirnya, pada tahun 1736 Masehi, Nadir Khan mengambil alih kekuasaan dan secara resmi mengakhiri dinasti Safawi.
Dari perjalanan ini, terdapat beberapa ibrah yang penting. Yang pertama, kekuatan ideologi dapat melahirkan peradaban besar. Tetapi, tanpa manajemennya baik, ia akan runtuh. Kedua, kepemimpinannya lemah dan tidak amanah mempercepat kehancuran negara. Yang ketiga, stabilitas internal lebih penting daripada ekspansi eksternal. Keempat, moralitas elit penguasa memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan peradaban. Sejarah Safawi menunjukkan bahwa kejayaan dan kehancuran adalah dua sisi dari proses yang sama, yaitu kualitas kepemimpinan dan tata kelola.